5 kebiasaan sehari-hari yang bikin kamu semakin cerdas. Yang pertama, membaca buku dengan tema yang kamu belum pernah baca sebelumnya. Semisalnya kamu biasanya hanya membaca buku komik ataupun novel, maka kamu bisa untuk mencoba membaca buku filsafat atau biografi orang-orang yang sukses. Memang di awal-awal rasanya gak nyaman, gak biasa, dan bikin kepala pening. Juga membosankan, tapi lakukan saja sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Setiap hari misalnya 1 halaman saja. Nanti lama-kelamaan kamu akan enjoy sendiri dengan bacaan kamu, dan entah gimana caranya ya, kamu jadi bisa mengerti isi buku tersebut. Saya sarankan kamu jangan membaca buku dari awal sampai akhir secara non-stop. Kenapa? Karena nanti kamu nggak ingat apapun yang sudah kamu baca. Ini ngebikin usaha dan waktu kamu jadi sia-sia. Sebaiknya kamu baca 1 bab, lalu stop, tutup buku kamu dan coba renungkan sambil kamu mengingat buku tersebut tadi membahas apa ya. Nomor 2, selalu membiasakan menulis. Jordan Peterson pernah berkata bahwa menulis adalah berpikir. Jadi cara meningkatkan kualitas berpikir kita adalah dengan cara menulis. Tekniknya sebenarnya sederhana, jadi kamu gak usah bingung, overthinking, gimana harus memulainya, aku gak bisa nulis. Kamu tulis aja dalam 1 paragraf, apapun ilmu yang kamu baca, baik dari buku, artikel, ataupun sosmed, dengan gaya bahasamu sendiri. Dan kalau tulisan kamu masih acak-acakan dan gak bagus, biarkan saja. Gak usah diedit, gak usah dihapus. Jadi kamu lihat tulisan kamu dan kamu tulis ulang di bawahnya, ya, dengan kata-kata yang jauh lebih bagus, lebih pas, lebih logis. Dan kamu bandingin tulisan kamu yang tadi masih jelek sama yang sudah kamu perbaiki. Apakah ada yang kurang? Apakah kata-katanya logis? Coba kamu baca dengan lantang. Kira-kira masuk akal gak tulisan kamu itu? Setelah kamu sudah rasa bagus tulisan kamu, coba kamu bandingkan dengan sumber aslinya. Apakah kualitas tulisan kamu sudah sama seperti penulis aslinya? Kalau sudah atau sudah setara, kamu bisa lanjutkan sampai paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Memang terdengarnya ribet, tapi kalau kita jalanin sebenarnya asik. Dan kamu gak usah tulis tangan karena itu lambat sekali. Kamu pakai saja laptop atau HP. Nomor 3, cobalah berinteraksi dengan orang yang jauh lebih pintar darimu. Gak harus ketemu langsung kok, ngobrol aja di sosmed atau di forum-forum juga bisa. Dan jangan takut berbuat salah ngetik atau dikritik. Toh mereka gak kenal kita sebenarnya, dan yang penting, kamu ada teman diskusi yang bisa memberikan penilaian serta masukan apakah pemikiranmu itu masuk akal atau tidak. Hindarilah debat kusir dengan mereka. Karena tujuan awal kita adalah untuk mengasah cara berpikir dan menganalisa dengan tepat. Jangan salah ya, di sosial media saat ini banyak sekali orang-orang yang punya kredensial yang tepat, yang bagus. Sehingga kita bisa belajar banyak dari mereka tanpa perlu takut. Informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang salah. Karena mereka adalah orang yang kompeten dan juga ahli dalam bidangnya. Nomor 4, pelajari definisi dari kata-kata ilmiah atau cari tahu soal akar kata dari sebuah istilah. Semisal kata edukasi. Akar katanya apa sih? Atau substansi. Sering kan kita dengar para politisi bilang substansi. Itu artinya apa ya? Nah, semakin luas pembenaran kata yang kamu punya, maka semakin cepat dan mudah untuk kamu bisa mengerti jurnal ilmiah, debat politik, dan juga buku-buku yang intelektual. Juga kamu bisa mengerti diskusi dari para orang yang intelektual. Dan juga kamu akan sangat mudah untuk terhindar dari yang namanya hoax yang beredar di internet. Nomor 5, selalu sempatkan waktu pada waktu bangun tidur atau sebelum tidur untuk mendengarkan musik yang menenangkan. Kalau bisa ya, sempatkan waktu juga untuk bermain alat musik kalau kamu bisa bermain alat musik. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan neuron-neuron otak, terutama yang di otak kanan, sehingga kedua belahan otak kita fungsinya menjadi seimbang. Kalau fungsi otak kanan kita semakin aktif, maka kita akan menjadi semakin cerdas, memori kita juga akan semakin meningkat.
karena memori jangka panjang itu tersimpan di otak kanan. Nah, itu dia tadi 5 kebiasaan yang dijamin bisa membuatmu menjadi semakin cerdas. Mungkin kamu tidak harus melakukan kelima hal ini, tapi ya paling enggak salah satu dari ini kamu bisa lakukan. Dan kamu bisa, kalau bagus, 5-5-nya kamu jalankan. Oke? Sukses selalu ya untuk kita semua dan selamat berlatih.